Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kabar Bu Maria? Alhamdulillah saya juga baik, Pak. Ya, memang di tengah-tengah perubahan musim ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya Bu ya. Iya. Ibu akan melakukan coaching bersama Bu Maulida ya? Iya, betul Pak. Saya kebetulan nanti jam istirahat saya akan melakukan coaching bersama Ibu Ida, Pak. Boleh Bu. Baiklah, sebenarnya kehadiran di sini Bu, saya itu hanya memberikan dukungan untuk kompetensi yang ingin dikembangkan nantinya sebenarnya ya. Maka dari itu kan saya harus mengamati proses coachingnya Ibu ya. Makanya untuk nanti sudah melakukan coaching, pasca coaching nanti akan saya lihat ya, perjalanan coaching tersebut. Apakah Ibu udah siap untuk proses coachingnya? Insya Allah saya siap Bapak. Saya senang hati gitu ya Pak, Bapak mau mengobservasi saya ketika saya melakukan proses coaching dengan Bu Ida. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakan coaching dengan lancar. Baik Bu, tapi sebelum melakukan coaching nantinya Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu. Ini mengenai rubrik penilaian ya. Nantinya saya juga akan bertanya sesudah melakukan coaching nantinya ya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang rubrik dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Boleh Pak, dengan senang hati saya dengarkan. Ya, begini. Jadi sebenarnya ada poin-poin yang akan saya amati nanti setelah Ibu melakukan proses coaching. Saya akan melihat apakah Ibu melakukan coaching ini sesuai dengan alur cerita. Di alur cerita itu ya kita tahu ya bahwa yang pertama adalah ada tujuannya. Kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Kemudian selanjutnya saya juga akan mengamati proses perjalanan coaching apakah sesuai dengan prinsipnya enggak. Dalam kompetisi ini yang saya perhatikan adalah yang pertama kehadiran penuh Ibu. Kemudian bagaimana cara Ibu mengajukan pertanyaan terbuka. Berikutnya adalah mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan terbuka, senantiasa harus mendengarkan dengan rasa di sini maksudnya receive, acknowledge, summary, dan ask. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya? Cukup jelas Bapak, alhamdulillah. Insya Allah nanti saya akan melakukan kegiatan coaching dengan melaksanakan alur cerita ya Pak ya, kemudian menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip coaching, dan juga saya akan mencoba untuk mendengarkan dengan rasa ya Bapak ya. Rubrik yang Bapak sampaikan insya Allah sudah jelas dan saya dapat memahaminya. Ya. Nah sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu Ibu. Apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tersebut? Saya sih sebenarnya inginnya tiga-tiganya ya Pak ya, 3 prinsip itu ingin saya kembangkan gitu. Tapi tentunya ada fokus Bu. Kira-kira fokus pengembangan yang ingin Ibu observasi itu yang mana dari ketiga itu? Saya ingin sih fokusnya ke mendengarkan aktif ya Pak ya. Mungkin saya akan fokus di situ. Kalau dari skala 1 ini sampai 4 ini, kira-kira di angka berapa yang Ibu sampaikan tadi? Kalau saya mungkin masih skala 2 Pak, saya masih merasa kurang Pak. Perlu saya kembangkan lagi. Bolehlah proses coaching ini saya rekam Ibu. Boleh Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Lida. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Iya, Ibu pada kegiatan coaching kali ini Bu, saya mau dibantu dengan Pak Herman. Bapak
Ini Bu Lida, rekan koci saya. Bu Lida ini Pak Herman, observer saya. Boleh Bu? Oh, silakan Ibu. Salam kenal juga Bapak. Iya, jadi gini Bu. Bu Lida kali ini gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah kalau sehat. Ibu mengajak saya untuk bertemu ini ada apa ya Bu? Gini Bu, jadi saya tuh punya permasalahannya Bu yang saat ini saya alami itu mengenai siswa-siswa saya di kelas Bu. Jadi ketika saya datang itu mereka itu masih sibuk dengan aktivitasnya di luar sehingga harus saya panggil dulu untuk masuk ke dalam ruangan Bu. Gitu. Seperti itu. Lalu tujuan dari kegiatan coaching ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, sudah pastinya saya ingin mencari jalan keluar ya Bu, atau mungkin solusi dari permasalahan yang saya rasakan tadi gitu, dari kehadiran, terus juga dari kedisiplinan anak-anak juga supaya tidak terlambat ketika masuk ke kelas gitu. Kedisiplinan ya Bu ya. Kira-kira nih menurut Ibu kedisiplinan siswa Ibu saat ini kalau diibaratkan dengan skala 1 sampai 4 ada di skala berapa Bu? Mungkin menurut saya itu masih di skala 2 ya Bu, karena masih ada beberapa atau mungkin bahkan separuhnya itu ketika saya akan masuk kelas itu masih sibuk dengan aktivitas di luar juga, masih walaupun sudah ada bel gitu tapi dia itu masih belum mengindahkan gitu Bu. Jadi masih mungkin harus didisiplinkan lagi gitu. Lalu skala berapa nih target Ibu inginnya siswa-siswi Ibu kedisiplinannya meningkat ke skala berapa? Kalau saya sih inginnya mungkin dari 1 sampai 5 ya Bu ya, itu saya inginnya cukup di 4 lah Bu gitu, itu sudah lebih baik gitu. Karena ketika saya ingin itu ketika bel itu sudah berbunyi, anak-anak itu langsung memasuki kelas dan tidak harus saya panggil dulu, tidak harus saya suruh masuk dulu gitu. Jadi ketika saya sudah masuk ke kelas, anak-anak itu udah siap untuk belajar. Mereka supaya mandiri gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira dari keinginan Ibu ya skala 4 siswanya mandiri datang masuk ke sekolah gitu tanpa disuruh oleh guru, usaha apa yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai harapan Ibu? Mungkin usaha saya ya Bu ya, usaha saya itu mungkin dari ini Bu, bisa aja dari keyakinan kelas, karena kita kan tadinya itu kan sudah membuat ya Bu ya, di awal masuk itu kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, mungkin saya akan ingatkan lagi mereka untuk menaati gitu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terus saya juga ingin mungkin dari belnya ya Bu ya, karena mungkin ada trouble atau mungkin ada kendala sehingga bisa jadi anak-anak itu tidak terdengar gitu bel masuknya. Mungkin saya akan melakukan upaya kepada pengurus atau mungkin supaya sarananya bisa diperbaiki lagi. Baik. Selain itu ada lagi nggak Bu ya? Mungkin bisa dari ini ya Bu ya, dari kolaborasi ya Bu ya, antar saya dengan orang tua siswa supaya mereka itu lebih menekankan kepada anak-anaknya bahwa lebih bisa untuk disiplin lagi ketika pada saat awal masuk, mungkin pada saat bel sudah berbunyi tentang kedisiplinan agar tidak terlambat memasuki kelas juga bisa juga nanti saya bisa menghubunginya Bu. Selain itu Bu untuk membangkitkan kesadaran siswa kalau oh iya nih saya harus disiplin. Apalagi nih Bu kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Apa ya Bu ya, mungkin nanti saya juga akan mencoba deh Bu untuk anak-anak supaya bisa membuat poster ya Bu ya, berupa poster tentang kedisiplinan, juga tentang kolaborasi juga gitu dengan rekan yang lainnya.
kira-kira untuk melaksanakan rencana kegiatan yang sudah tadi Ibu sebutkan gitu ya, apa ya bantuan yang Ibu butuhkan supaya rencana tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu? Mungkin menurut saya itu kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi di sini tuh saya ingin antara guru piket itu harus lebih disiplin lagi, mendisiplinkan siswanya lagi gitu ketika guru piket melaksanakan tugasnya, lebih mendisiplinkan anak-anak lagi untuk segera memasuki ruangan. Juga saya akan berbicara kepada wali kelas supaya lebih ditekankan lagi mengenai motivasinya, keyakinan kelas yang mereka miliki. Mungkin dari sana, Bu. Iya. Ada hal lain lagi ya, Bu, yang ingin Ibu sampaikan pada kegiatan coaching sampai ini? Sepertinya itu saja sih, Bu, yang bisa saya sampaikan mengenai kedisiplinan siswa saya. Kira-kira nih, Bu, kapan ya Ibu akan memulai rencana kegiatan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Secepatnya mungkin ya Bu ya, saya juga akan melihat dulu, mengobservasi dulu dan membuat program dulu gitu ya Bu, nanti untuk supaya siswanya itu lebih disiplin lagi. Semoga apa yang Ibu rencanakan gitu ya berdasarkan hasil obrolan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Mungkin cukup sekian ya Bu ya. Ini sudah waktunya kita masuk ke kelas lagi. Nanti setelah ini bagaimana sih Bu saya bisa mengetahui rencana Ibu berjalan dengan lancar? Iya Ibu, terima kasih ya Ibu ya. Karena sudah membantu saya menemukan solusi-solusi dalam permasalahan saya. Ya Ibu, terima kasih. Selamat siang Bu Pak. Siang Bu Pak. Wah, setelah saya amati ya, dan saya lihat sepertinya proses coaching berjalan dengan lancar ya Bu. Alhamdulillah Bapak, saya setelah melakukan proses coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia Bapak dapat bercerita dengan coach saya. Ya. Baik Bu, merujuk dari pengembangan indikator ketercapaian pengembangan kompetensi coaching tadi, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching tersebut Bu? Tadi setelah melakukan proses coaching ya Pak, saya merasa sudah fokus dan sudah mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada coach, sehingga coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya secara mandiri gitu Pak. Ya, jadi dapat disimpulkan ini sudah tercapai ya Bu ya. Untuk pengembangan kompetensinya. Oh ya, izinkan saya ya sebelumnya menyampaikan hal terkait pengamatan saya pada proses coaching Ibu ya. Jadi menurut saya percakapan yang dilakukan tadi sudah sangat baik sebenarnya ya. Menanyakan tujuan, kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian merencanakan aksi untuk kedepannya dan menanyakan komitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menerapkan aksi. Bapak juga tadi itu udah melihat bahwa Ibu udah melakukan kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menurut saya semua sudah tercapai isinya. Wow, terima kasih Pak sudah menghormati proses coaching saya dan memberikan tempat balik terhadap pelaksanaan yang coaching yang saya lakukan. Sama-sama Bu. Nah, dari kompetensi coaching yang sudah dilakukan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berikutnya Bu? Untuk kedepannya saya akan melakukan latihan-latihan lagi dengan mendengarkan secara aktif gitu ya Pak ya, dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka dan lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching selanjutnya saya bisa lebih banyak memancing pertanyaan dan bercerita dengan coach, sehingga coach bisa menyampaikan apapun gitu ya yang ada dalam ide-idenya yang ada dalam pikirannya. Baiklah Bu, semoga harapan-harapan tersebut bisa tercapai.
dan dengan sering melaksanakan praktek coaching ya kedepannya Bu nantinya. Iya Pak, saya akan berusaha untuk melakukan latihan supaya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin disampaikan Ibu? Menurut saya sudah cukup sih Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Baiklah, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Maria ya di waktu yang akan datang tentunya ya. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Lida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah. Ada apa ya Bu? Ini Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Suherman. Nah, kalau Ibu ada waktu luang, saya ingin Ibu mengobservasi kegiatan proses coaching saya. Wah, boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu luang. Kira-kira kapan nih waktunya? Rencananya besok siang Bu, setelah pulang sekolah, saya akan melakukan proses coachingnya. Pada proses coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ya? Pada proses kali ini tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kalau lebih spesifik lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk lebih spesifiknya, saya ingin lebih mengembangkan kompetensi menggunakan pertanyaan yang berbobot karena merasa saya masih kurang di sana, Bu. Lalu apa saja nih kira-kira yang perlu dinilai dari kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot itu? Mungkin nanti ada hal-hal yang muncul ya Bu ya dari dalam diri saya. Saya setidaknya bisa menggunakan lebih dari 3 kali pertanyaan yang bersifatnya terbuka, serta yang saya buat berasal dari kata kunci yang diungkapkan oleh coach. Lalu apa nih indikator ketercapaian proses kegiatan coaching yang Ibu lakukan? Sebagai coach, tentunya saya ingin mengantarkan coach saya itu dapat mengambil keputusan dari masalah yang dihadapinya secara mandiri. Selanjutnya saya juga ingin merasa tujuan coaching ini tercapai, Bu. Jadi saya dapat mengembangkan kompetensi coaching, terutama dalam hal menggali, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik kalau begitu besok kita ketemu di mana nih untuk melaksanakan coaching kira-kira? Mungkin nanti di kelas ya Bu ya, nanti akan saya kabari lagi untuk tempatnya. Boleh. Sampai jumpa besok ya Bu Lida. Ya, Selamat terima siang. kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa nih Pak? Kemarin Bapak WA saya untuk mengajak saya bertemu. Ini Bu, saya ada permasalahan di kelas. Anak-anak saya sulit sekali diminta untuk menjaga kebersihan kelas. Tidak jarang saya melihat sampah makanan dibuang begitu saja di kolong meja Bu. Wah, PR sekali ya Pak. Lalu dari pertemuan kita kali ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin tentunya mendapatkan solusi Bu tentang kejadian tadi supaya anak-anak dengan sadar dapat menjaga kebersihan kelas Bu. Jangan membuang sampah sembarangan tentunya Bu. Itu aja Bu. Bisa Bapak ceritakan kebiasaan anak-anak di kelas ketika setelah jajan? Jadi begini Bu, sekolah kita kan sebenarnya memiliki kantin ya Bu ya. Tetapi anak-anak suka makan di kelas setelah mereka jajan,
Ya mereka makanya di kelas Bu sambil ngobrol tentunya. Mungkin saat jam istirahat sudah selesai, mereka langsung mengikuti pelajaran dan tidak membuang sampah keluar. Jadi menurut Bapak nih, apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak membuang sampah pada tempatnya, Pak? Ya tentunya kayaknya sih mereka malas Bu. Jadi mereka malas harus pergi keluar untuk membuang sampah sehingga ya begitu aja Bu. Oh, jadi apa nih Bapak yang bisa sampai Bapak tuh berpikiran seperti itu? Jadi gini Bu, pada waktu istirahat tempat sampah cepat penuh Bu kelihatannya. Maksudnya kelihatan oleh saya sendiri Bu. Jadi mereka harus mencari tempat sampah yang kosong. Begitu Bu. Oh, memang ukuran tempat sampahnya kecil ya, Pak, sampai secepat penuh pada saat istirahat. Sebenarnya tidak juga Bu. Menurut saya pas saja pas ya, tidak terlalu kecil. Kebetulan saat jam istirahat saja tempat sampahnya jadi penuh. Sampah apa nih, Pak, yang biasanya dihasilkan oleh anak-anak, Pak? Biasanya sih sampah semacam kemasan minuman atau makanan begitu. Apa tidak ada hal yang dilakukan nih, Pak, oleh anak-anak agar mereka itu dapat mengurangi sampah kemasan gitu, Pak? Ya, sebenarnya Bapak Ibu guru ya, apalagi lewat P5 itu udah menyarankan ya, udah menyarankan membawa botol makanan atau minuman ya, kalau botol makanan atau tempat botol minuman maksudnya dan tempat makannya udah dari rumah aja Bu, supaya mereka kalau jajan itu dapat menggunakan wadah yang mereka bawa Bu. Bagus tuh Pak idenya. Selain itu Pak, ada hal lain lagi nggak Pak yang bisa dikaitkan dengan kesadaran anak untuk menjaga kebersihannya Pak? Saya akan mencoba Bu, membuat poster tentang kebersihan dan dampak negatif dari membuang sampah sembarangan Bu. Kira-kira Pak, kapan nih rencana itu bisa diterapkan atau dilaksanakan Pak? Besok tentunya saya akan coba ya, dulu mensosialisasikan penggunaan tempat makan dan minum yang ramah lingkungan Bu. Lalu saya akan meminta supaya anak-anak membawa botol dan wadah makanan dari rumah Bu. Pada kegiatan kelima nanti juga saya akan mengajak Bu, anak-anak membuat poster tentang sampah itu. Lalu bagaimana Pak kita bisa dapat melihat nih Pak, rencana yang akan Bapak lakukan itu berjalan dengan lancar atau tidak? Ya. Tentunya dapat dengan mudah Bu, dari kelihatan kebersihan di kelasnya aja Bu. Masih ada tidaknya sampah yang dibuang siswa di kolong meja diantaranya. Ya, nanti juga saya akan ceritakan hasilnya kepada Ibu. Oh baik Pak, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak lain waktu. Iya, tentunya tidak cukup sekali ya Bu. Iya. Kita nanti umpan balik dan tindak lanjutnya Bu ya. Makasih Bu ya. Iya sama-sama Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Lida, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik sekali. Alhamdulillah. Langsung saja ya Bu ya. Tadi kan kita sudah melaksanakan kegiatan coaching. Ibu khususnya sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Herman. Saya juga melihat tadi bagaimana pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan. Sebelum Ibu menjelaskan, sebelumnya tuh kan Ibu menjelaskan bahwa lebih spesifik ya Bu ya. Ibu ingin saya observasi mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana Ibu menilai pelaksanaan kegiatan coaching tadi? Dari pelaksanaan coaching tadi ya Bu, saya merasa saya sudah melakukan kegiatan coaching tadi itu sesuai dengan alur Tirta. Terus saya juga tadi menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, menanyakan juga rencana-rencana coaching serta bagaimana tanggung jawab coaching terhadap rencana yang akan dilakukannya. Ya, lalu tentang kompetensi pengembangan coaching yang
secara lebih spesifik gitu ya, mengenai pertanyaan yang berbobot. Bagaimana Ibu menilai kompetensi tersebut dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Mungkin saya menilai sudah cukup baik ya Bu, khususnya pada kompetensi pertanyaan yang berbobot tadi. Mhm. Apa nih, yang membuat Ibu menilai demikian? Tadi saya itu sudah merasa mencoba untuk mendengarkan penuh pada kegiatan coaching. Terus saya juga berusaha untuk fokus pada setiap kata-kata yang diucapkan oleh coaching. Kemudian saya berusaha untuk menggunakan kata kunci yang diucapkan oleh coaching dan dijadikan sebagai pertanyaan. Hmm. Iya betul, saya juga setuju. Sekarang saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oh iya Bu, silahkan dengan senang Iya. hati. Tadi saya mengamati, hasil observasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan gitu ya. Ibu sudah mulai menggunakan, pertanyaan yang terbuka. Ya, pertanyaan tersebut Ibu ambil dari kata kunci yang diungkapkan oleh coaching gitu ya. Namun, saya juga melihat, sebenarnya ada hal-hal yang masih, bisa Ibu kembangkan sebetulnya, dari pertanyaan yang Ibu ajukan, pada saat Ibu menanyakan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh coaching. Nah, sebenarnya Ibu tuh bisa menggali, ide-ide kreatif dari coaching Ibu. Nah, dari hal tadi. Kira-kira bagaimana menurut Ibu dari hasil observasi saya? Iya Bu, tadi saya juga merasa kurang menggali ide-ide koci pada tahap rencana aksi. Padahal jika ditanya lebih menggali, koci bisa mengungkapkan ide-ide kreatif dari dirinya sendiri ya Bu. Mhm. Kira-kira dari hasil kita diskusi kali ini nih, eee, ada terbayang tidak Bu oleh benak Ibu apa hal, yang akan Ibu, lakukan gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi coaching gitu khususnya dalam hal, menggali atau membuat pertanyaan, yang, menggali gitu? Mungkin saya akan menghadirkan rasa ingin tahu pada diri saya ya Bu, sehingga saya itu dapat terus mengajukan pertanyaan sampai coach dapat memunculkan ide-ide kreatifnya. Saya juga merasa perlu berlatih lagi Bu dalam menggunakan kata-kata yang dapat memancing coach berpikir sehingga menggali potensinya. Iya, dari, rencana Ibu yang tadi Ibu sebutkan tadi gitu ya, kira-kira adakah bantuan yang Ibu perlukan untuk menunjang, rencana Ibu supaya dapat terlaksana? Eh, Mungkin dalam berlatih coaching itu kan saya membutuhkan seorang ini ya Bu ya, peran gitu kan, peran pembantu untuk melatih gitu, melatih sesi coaching saya. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada Ibu Nira. Kebetulan beliau juga sama-sama sedang mengembangkan potensi coaching Ya. gitu. Jadi mungkin saya akan menemui Ibu Nira. Kira-kira, kapan nih rencana yang Ibu sebutkan tadi dapat dimulai? Saya rasa secepatnya ya Bu, entah besok atau lusa mungkin saya akan menemui Ibu Mira untuk mendiskusikan hal ini. Semoga, rencana yang Ibu susun gitu, yang akan Ibu lakukan dapat berjalan dengan lancar dan, hasilnya dapat mengembangkan kompetensi coaching Ibu, terutama dalam hal, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terakhir Bu dari saya nih, dari hasil diskusi kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari sesi diskusi kali ini, jadi saya merasa tahu bahwa kekurangan-kekurangan saya dalam sesi coaching Bu, mungkin saya juga perlu berlatih lagi untuk mengembangkan kompetensi coaching di dalam diri saya. Iya, semoga nanti kita dapat sama-sama menjadi, coach gitu ya, yang mengembangkan kompetensi-kompetensi coaching dan kita dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan baik dan lancar. Nah Bu, kebetulan sudah siang nih, saatnya kita masuk kelas lagi, eee, mari kita ke kelas masing-masing ya Bu. Iya, Assalamualaikum. salam Ibu.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar hari ini baik. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Oh iya, hari ini Bapak akan ada sesi coaching ya Pak bersama Ibu Maria. Ya insya Allah hari ini jam istirahat saya akan melakukan coaching bersama Bu Maria. Baik Pak, kehadiran saya di sini Pak, itu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Maka dari itu, saya nantinya akan mengamati proses coaching Bapak dengan Ibu Maria. Apakah Bapak sudah siap untuk proses coachingnya? Ya Bu, saya sudah siap dan saya berterima kasih kepada Bu Ida yang telah bersedia menjadi pengamat pada saat saya melakukan sesi coaching bersama Ibu Maria nanti. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya Pak, mengenai rubrik penilaian dan saya juga akan bertanya kepada Bapak nantinya setelah selesai proses coaching. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Bu, silakan. Nah, jadi Pak, ada poin-poin yang akan nantinya saya amati saat Bapak melakukan proses coaching. Saya akan melihat apakah, Bapak melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Terus Bapak, eee, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan proses coaching itu sesuai dengan prinsip coaching. Yang terus ada 3 juga kompetensi inti yang harus diperhatikan dalam proses coaching ini. Yang pertama, mendengarkan secara aktif ya Pak, terus kehadiran penuh, juga mengajukan pertanyaan terbuka nanti pada saat proses coaching. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan secara terbuka, saya harapkan Bapak bisa mendengarkannya itu dengan rasa. Nah, rasa di sini itu Pak, yaitu receive, acknowledge, summarize, dan ask. Apakah sudah jelas Pak rubrik penilaiannya? Sudah paham Bu, nanti pada saat melaksanakan coaching saya juga akan berencana seperti Ibu tadi dibilang menerapkan alur kita dan juga prinsip-prinsip coaching serta mendengarkan dengan rasa. Saya rasa cukup jelas dengan rubrik yang telah disampaikan. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak, apakah yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching ini, Pak? Saya ingin mengembangkan ketiga keterampilan coaching, ya, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan terbuka. Lalu fokus pengembangannya itu ingin yang saya observasi itu yang mana, Pak? Saya ingin semuanya, Bu. Dari skala 1 sampai 4, Pak, Bapak itu ada di posisi angka berapa pada saat ini? Mungkin di skala 3, Bu. Bolehkah nantinya proses coaching ini saya rekam, Pak? Sangat boleh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Selamat siang, Bu Maria. Siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan siang, Bu Maria? Alhamdulillah sudah Pak. Tadi saya makan di kantin nih kebetulan. Ya. Apa yang ingin Ibu obrolkan dengan saya pada siang hari ini, Bu? Gini Pak, saya mau membicarakan tentang anak-anak saya ya Pak ya, yang saya rasa kedisiplinannya menurun akhir-akhir ini. Maksudnya kurang disiplin itu dalam hal apa ya Bu? Bisa Ibu jelaskan? Jadi gini Pak, saya perhatikan akhir-akhir ini sebagian siswa saya tidak pernah melaksanakan piket lagi. Terus pakaiannya tuh suka keluar gitu ya Pak, kurang rapi lah dilihatnya. Kemudian kadang saat pulang mereka tidak menggunakan sepatu gitu Pak. Jadi
Jadi ada beberapa siswa ibu ini kurang disiplin dalam berpakaian dan sebagian tidak melaksanakan piket kelas ya Bu. Iya Pak. Lalu apa sih tujuan yang ingin Ibu capai dari percakapan siang ini Bu? Saya ingin setelah percakapan kita kali ini, saya dapat menemukan langkah-langkah tentang bagaimana cara saya dapat mengembalikan kedisiplinan siswa saya lagi ya Pak, supaya mereka berpakaian rapi dan mereka dapat melaksanakan piket kembali sebagaimana biasanya. Sekarang saya ingin mengerti dulu Bu ya. Menurut Ibu nih, dari skala 1 sampai 4 yang tidak disiplin itu ada di angka berapa Bu? Sepertinya sih di angka 2 ya Pak ya, karena gini Pak, saya melihat tuh anak-anak sekarang kayaknya banyak yang sudah tidak melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Jadi yang piket ya itu saja Pak. Ya. Menurut Ibu juga nih, sekarang kira-kira kenapa nih saat ini mereka dirasa kurang disiplin dan tidak melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya Bu? Sepertinya sih karena mereka sudah kurang menyadari tentang kesepakatan yang sudah kita buat ya Pak ya, yang sudah saya buat dengan anak-anak. Kemudian juga sepertinya kesadarannya sepertinya menurun, kemudian motivasi mereka akan kedisiplinan juga menurun, atau mungkin karena saya gitu ya Pak ya, yang karena ada kegiatan lain, kebetulan saya ada Zoom dari dinas selama 3 hari. Jadi siswa saya kurang uh, terli- uh, terlihat gitu ya, kurang uh, terkontrol oleh saya, begitu Pak. Oh, jadi gitu ya menurut Ibu. Yang disebab mereka kenapa kurang disiplin dan kurang kesadaran akan melaksanakan piket kelas sesuai jadwal ya Bu ya. Baik Bu, saya akan melanjutkan pertanyaan. Kira-kira apa sih rencana Ibu ke depan? Rencananya ke depannya saya akan melakukan mengingatkan kembali ya Pak kepada siswa saya supaya mereka kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal semester. Saya juga akan memperhatikan dengan penuh kegiatan mereka selama mengajar dan memberikan motivasi agar mereka tuh kembali sadar gitu terhadap kebersihan dan kedisiplinan Pak. Lantas ini gini, dalam melakukan itu nih, kira-kira ada tidak yang akan membantu Ibu? Mungkin saya akan bertanya kali ya kepada rekan saya yang lain tentang bagaimana cara mendisiplinkan siswa. Mungkin saya dapat inspirasi dari mereka, atau saya akan mencari hal-hal menarik yang sekiranya dapat dilakukan supaya siswa tuh dapat sadar kembali kedisiplinannya, dan saya akan mencoba ngobrol intens dengan beberapa siswa apa sih yang mereka sadari tentang kedisiplinan gitu Pak. Kalau begitu nih, kira-kira kapan sih rencana tersebut akan dilaksanakan? Rencananya sih lusa mungkin ya Pak, hari Sabtu saya akan coba lakukan dengan mengingatkan kembali. Yang awalnya mungkin saya akan mengingatkan kembali kepada mereka tentang keyakinan kelas. Kemudian mudah-mudahan dengan keingatan kembali gitu ya, mereka akan sadar tentang kebersihan dan menjaga kekompakan untuk sama-sama saling melaksanakan piket gitu. Mungkin itu yang nantinya saya akan lakukan di kelas, tentunya setelah kegiatan Zoom yang sedang saya lakukan selesai Pak. Baiklah, kita sudah memasuki alhamdulillah nih akhir percakapan ini. Pada titik ini kira-kira nih Bu, apa yang Ibu dapat dari percakapan kali ini? Dari percakapan dengan Bapak ya Pak, saya jadi
dapat ide tentang solusi-solusi atas permasalahan terkait tadi rencana saya mungkin akan bertanya dengan rekan, mencari hal-hal yang menarik gitu ya, supaya saya bisa meningkatkan kembali kedisiplinan siswa. Sebelumnya saya tadi tidak terpikirkan gitu ya Pak ya tentang hal-hal tersebut, sekarang ide-ide tersebut muncul gitu setelah saya berbicara dengan Bapak. Baik Bu, terima kasih karena Ibu sudah mau sedikitnya nih berbagi tentang permasalahan Ibu dan hambatan yang Ibu rasakan ya Bu ya. Saya berharap nih Ibu dapat melaksanakan rencana dengan segera ya Bu ya, agar siswa bisa kembali disiplin di kelas ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah membantu saya, membimbing saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya. Saya sangat terbantu gitu dengan adanya proses seperti ini. Ya. Sama-sama Bu. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan barangkali ada perubahan ya, yang sudah ada setelah rencana Ibu lakukan ya. Selamat siang Bu, makasih ya. Iya Pak, sama-sama. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Sudah selesai ya Pak tadi proses coachingnya saya melihat? Saya telah melakukan coaching. Tadi saya rasa kompetensi yang saya harapkan alhamdulillah sudah tercapai. Saya merasa sangat bahagia karena bisa bercerita banyak dengan coaching Bu. Baik Pak, merujuk dari pengembangan indikator keterampilan kompetensi coaching tadi nih Pak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi Pak? Ya. Jadi setelah melakukan proses coaching tadi, saya merasa sudah fokus dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga coach bisa menemukan solusi untuk permasalahannya. Oh, jadi sudah tercapai ya Pak kompetensi yang Bapak ingin kembangkan. Izinkan saya Pak untuk menyampaikan pengamatan hasil tadi ya Pak saat Bapak melakukan proses coaching. Jadi Pak, menurut saya percakapan yang dilakukan tadi itu antara Bapak dengan Ibu Maria itu sudah sangat baik. Menanyakan tujuannya, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk kedepannya, dan menanyakan komitmennya dengan penuh tanggung jawab dalam menerapkan aksinya. Nah, Bapak juga sudah melakukan kesadaran penuh pada saat melakukan proses coaching tadi. Menurut saya, Bapak sudah tercapai nih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Baik Bu, terima kasih sudah mengamati proses coaching saya Bu. Dan sudah memberikan umpan balik untuk saya. Sama-sama Bapak. Nah, dari kompetensi coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Kedepannya, saya akan melakukan semacam latihan-latihan lagi untuk mendengarkan aktif dan menuliskan pertanyaan-pertanyaan lebih terbuka dan efektif. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa lebih baik memancing pertanyaan dan bercerita dengan Kosi sehingga Kosi bisa menyampaikan apapun yang ada dalam pikirannya. Baiklah Pak, semoga harapan-harapan tersebut bisa tercapai ya Pak dan sering melaksanakan praktik coaching ke depannya. Ya Bu, saya akan berusaha dalam melaksanakan latihan-latihan coaching sehingga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Amin. Kira-kira ada hal lain nggak Pak yang ingin disampaikan? Menurut saya Bu, mungkin sudah cukup bisa disampaikan semuanya untuk hari ini. Baiklah, kalau begitu Pak, sampai ketemu lagi ya Pak di lain waktu. Ya Bu, sama-sama ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih ya Bu ya. Sama.